Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar renungan dari Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus, untuk hari Minggu biasa ke-15 tahun A pada tanggal 12 Juli 2020. Ada baiknya Anda sebelum mendengarkan renungan Monsinyur Hadi membaca bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dari Nabi Yesaya bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 23. Dan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengumpamakan sabda ilahi bagaikan air yang turun dari langit, masuk ke tanah, membuat subur sehingga benih yang ditaburkan dapat tumbuh dan berbuah. Dalam Injil, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih yang jatuh di tanah yang gersang dan tidak tumbuh. Tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur, sehingga bertumbuh dan berlimpah berbuahnya. Kita yang mendengarkan juga perumpamaan itu diminta mengenal dan menafsirkan diri kita sendiri masing-masing untuk menemukan diri kita sebagai tanah subur ataukah tanah yang gersang. Latar belakang perumpamaan itu ialah kenyataan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Kecuali mengajar, Yesus juga berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang lapar, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi banyak orang tetap tak mau percaya padanya. Maka ia menerangkan kenyataan itu dengan menggunakan perumpamaan. Tetapi mereka tidak memahaminya pula. Sehingga Yesus secara sarkastis berkata, "Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Tetapi para muridnya yang percaya kepadanya pun minta keterangan tentang isi perumpamaannya. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Yesus kepada kita? Isi pokok pesan Yesus bukan terutama tentang hal bagaimana harus menabur, bukan pula tentang siapa penabur itu, melainkan tentang tanah di mana benih itu ditaburkan. Kita diajak menyadari adanya dua macam tanah, yang subur dan yang mandul. Tanah mandul disebabkan karena gersang, kehilangan benih, atau karena semak berduri. Nah, dalam konteks Injil Matius itu, tanah yang mandul itu ialah orang-orang yang tak mau melihat perbuatan yang dilakukan Yesus dan menolak ajarannya. Mereka itu adalah kaum Farisi dan Saduki. Mereka itu pernah minta dibaptis oleh Yohanes Pemandi yang mempersiapkan kedatangan Yesus dan diminta supaya bertobat. Tetapi mereka menolak Yesus. Siapakah tanah yang subur itu? Ialah mereka yang mengetahui dan menjalankan kehendak Bapanya. Mereka bukan mendengar, melainkan sungguh mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh Yesus. Orang Farisi menolaknya karena itu menjadi tanah yang mandul. Tetapi para murid Yesus menerimanya dan mereka menjadi tanah subur untuk benih sabda Allah itu. Kalau keterangan Yesus tentang arti perumpamaannya kepada para murid itu diterapkan pada kehidupan kita sebagai umat beriman, maka inilah pesan Injil hari ini.
kepada kita. Pertama, kita harus menjadi tanah subur yang membuat benih sabda Yesus tumbuh dan berbuah lebat. Jangan sampai benih itu hilang atau terhimpit benih-benih lain yang palsu. Kedua, kita harus berusaha agar benih ilahi dalam hati kita yang begitu berharga tidak gampang dirampas. Orang beriman sejati harus berani berusaha agar makin banyak benih yang baik dapat diterima dan bertumbuh baik dan berbuah. Kita harus sungguh berikhtiar agar hati kita tidak menjadi tanah yang gersang. Ketiga, tanah gersang itu bisa berupa penganiayaan, tekanan, intimidasi yang dialami umat beriman. Apa yang harus kita perbuat? Yang paling baik ialah bersikap dan berbuat proaktif untuk mencegah terjadinya keadaan yang buruk. Keadaan sulit tak selalu harus dihadapi secara frontal. Menjadi orang beriman tidak identik dengan menjadi pahlawan atau martir. Keempat, Yesus berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengertinya. Itulah orang yang bukan pura-pura, melainkan berusaha menjadi murid dan pengikut Yesus sejati. Kelima, perumpamaan Yesus ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya orang yang sungguh-sungguh serius mau hidup dan berbuat sebagai orang beriman Kristiani sejati yang dapat menerima dan memahaminya. Amin. Para saudara, demikianlah renungan dari khotbah atau homili dari Monsinyur F.X. Hadi Sumarto. Semoga ini menginspirasi kita untuk mendengarkan sabda Yesus, merenungkannya, memahaminya, sehingga masuk dan meresap ke dalam lubuk hati kita yang terdalam, dan diharapkan mengubah hidup kita dengan buah-buah yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.